Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, shalom Guardian. Bagaimana kabarnya Guardian? Luar biasa. Iya. Bagaimana kabarnya Kak Sam? Luar biasa juga. Iya. Nah, Guardian hari ini kita juga ditemani sama Kak Fidu, Iya. sama Kak Mosta. Halo. Ya, adik-adik semuanya, Kak Sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kalian semua dalam keadaan yang sehat, sukacita, ya. Amin. Karena kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan, kita akan nyanyikan bersama-sama satu lagu bahwa Yesus terimalah pujian kami sebagai penyembahan yang kudus dan berkenan. Mari kita katakan, ku bawa kepadamu persembahan lagu pujian kami Tuhan. Katakan bersama-sama. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kami ingin menerima persembahan lagu kami. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan, yang terbaik yang kami bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Katakan, Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Sekali lagi, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, takkan pernah ku bawa. Katakan, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu Tuhan, tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Katakan, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bersama aja kita semuanya lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kami masih sehat, kami masih sukacita. Papa mama kami Engkau berkati, kami mengucap syukur Tuhan. Sekarang kami akan memuji, menyembah nama Tuhan. Kami akan bertepuk tangan, kami akan mendengar firman Tuhan. Biarlah ini menjadi satu rangkaian ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Nah, kita masih semangat tentunya. Kak Dia masih semangat? Masih dong. Kak Pido? Kak Fausta? Semangat. Oke, kita akan sambung dengan lagu yang kedua. Kita mau angkat suara kita mau angkat pujian bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama tepuk tangan. Yuk, tuh. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, bernyanyilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi ya, katakan angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Apakah Dia? Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, bernyanyilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kita masih akan dengan semangat yang lebih untuk memuji nama Tuhan, ya kalian. Karena kita tidak akan pernah lelah jika Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Katakan jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan sekali lagi ya, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Katakan jangan lelah, jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama ya, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Katakan menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di
di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan bagi nama Tuhan. Nah, caranya bagaimana ya Kak Dian? Caranya adalah dititipin ke orang tua pada saat ibadah umum. Ya, orang tua kalian kan sudah boleh ibadah. Jadi dititipin ke papa mama dan biar diberikan di persembahan kebaktian umum. Dan khusus untuk persembahan yang pembelian gereja nih Kak Dian, Ya. diberikan di minggu yang keempat. Ya, nanti dikasihkan di meja asyar biar nanti dari seksi KA yang akan menerimanya. Oke, adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Kami ucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan, Kau sudah memberkati orang tua kami dengan kesehatan, dengan pekerjaan. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan kami, biarlah Tuhan menguduskan, dan biarlah ini berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, Kak Herdian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau katakan bahwa kalau kami hidup Tuhan, itu adalah untuk menyembahmu dan mata kami untuk memandang kebaikan Tuhan. Yesus, Kaulah kebenaran yang menyelamatkan setiap kami. Katakan bersama, Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, mataku tetap memandang-Mu Tuhan, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, bagi mataku tetap memandang-Mu Tuhan, memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Bu Dwi dalam live streaming sekolah minggu hari ini. Ayo kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari anak-anak dan adik-adik semua, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya,
mata ditutup, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami akan belajar kembali firman Tuhan. Engkau tolong kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik firman Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan firman-Mu di dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini bertema, ayo bangun, jangan tertidur. Nah, anak-anak, Bu Dwi membawa seperti ini. Apa ini? Iya, ini adalah bantal. Bantal kok modelnya seperti ini ya. Bantal ketika kita mau santai ya, bisa dipakai untuk layeh-layeh. Nah, tidur dimanapun kamu berada bisa memakai bantal ini. Nah, firman Tuhan hari ini temanya apa tadi? Ayo bangun, jangan tertidur. Nah, dalam firman Tuhan di kitab Lukas pasal 22 ayat 46 mengatakan demikian. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mengapa anak-anak kita harus bangun? Hayo, siapa yang di sini sering tertidur? Tertidur. Ada lagu. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Itu lagunya siapa? Ayo, mesti adik-adik dan anak nggak tahu ya. Itu zamannya Bu Dwi, itu ada seorang musikus. Nah, dia bernama Gombloh. Memakai kacamata, janggutnya panjang, lalu dia pakai topi, menyanyi itu ya. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Nah, anak-anak, kita jangan tertidur terus ya, tapi kita harus berjaga-jaga. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Supaya ketika kita tidak tertidur ya, kita bangun, kita bisa berjaga-jaga. Mengapa sih? Karena ketika kita tertidur, maka iblis mudah masuk, mudah mengalahkan kita dari godaan-godaannya. Nah, ada sebuah perumpamaan adik-adik. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang intinya adalah ada lalang yang ada di tengah-tengah pohon atau tanaman gandum. Pada waktu itu Yesus menceritakan ketika orang-orang yang memiliki kebun gandum ada musuh yang datang. Mengapa ada musuh yang datang? Karena mereka pada tertidur, capek, tertidur lelap. Ada yang ngorok, ada yang terlentang, ada yang gini. Nah, jadi tidur terus ya, tertidur, bangunnya susah. Nah, mereka kalau tertidur terus itu mudah mengalami pencobaan, mudah datang musuh. Maka datanglah musuh itu. Benar adik-adik, datanglah musuh itu. Siapa yang datang? Yang datang adalah mereka yang membawa benih-benih lalang. Bukan benih gandum loh, benih lalang. Mereka menaburkan benih lalang di antara benih-benih gandum. Nah, ini musuh-musuh orang-orang yang memiliki kebun gandum. Ya, mereka datang menyerbu kebun gandum itu, kemudian dia menaburkan benih lalang. Nah, banyak sekali ditabur benih lalangnya karena orang-orang penjaga-penjaganya pada tertidur. Mereka tidak tahu kalau ada musuh datang. Dia menaburkan benih-benih lalang. Nah, maka
tumbuhlah benih-benih itu. Benih gandum tumbuh menjadi sebuah tanaman gandum. Benih lalang tumbuh menjadi sebuah tanaman lalang. Nah, gandum ini tumbuh. Kemudian ada buahnya. Buahnya apa? Tentunya adalah berkas-berkas gandum. Tetapi lalang juga tumbuh. Lalang ada buahnya tidak, anak-anak? Tidak ada. Lalang ini malah justru mengganggu tanaman gandum. Nah, sehingga mereka tumbuh bersama-sama, gandum dan lalang. Kira-kira menang mana ya, gandum dan lalang? Ya, mungkin kalau menurut Bu Dwi, anak-anak, gandum ini ya memang tumbuh, lalang juga tumbuh, tetapi lalang ini menyerap sari-sari makanan yang harusnya untuk gandum, sehingga berkas-berkas gandum itu kurus, tidak bisa gemuk-gemuk dan merugikan para petani gandum. Maka pada waktu itu ada orang yang berkata, Tuhan, bagaimana kalau lalang-lalang ini yang tumbuh kita cabuti aja supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman gandum. Tetapi Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaan itu, biarlah lalang itu tumbuh bersama dengan gandum. Dan ketika gandum-gandum itu tumbuh dan lalang tumbuh, kemudian mereka sudah pada tua, siap untuk dipanen, maka kita harus sisihkan gandum yang baik dan juga lalang-lalang yang tumbuh itu kita sisihkan. Gandum-gandum kita bawa ke lumbung, sedangkan lalang-lalang yang tumbuh itu, yang banyak tadi ya, itu diikat. Yang kering diikat, lalang-lalang itu diikat, lalu dimasukkan ke dalam api. Wow. Nah, ini anak-anak, kita harus memperhatikan ya bahwa sesungguhnya kehidupan kita itu juga sama seperti itu. Kalau kita tidak tertidur, kita akan bisa berjaga-jaga supaya musuh tidak datang kepada kita. Bagaimana supaya kita bisa berjaga-jaga dan tidak tertidur seperti penjaga-penjaga tadi? Nah, apa yang kita lakukan? Kadang-kadang kita diperhadapkan kepada banyak hal, ya. Kita harus tetap kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Anak-anak zaman sekarang adalah zaman kita belajar online, betul ya? Kalian belajar online, belajarnya di rumah, tidak ada bapak ibu guru yang mengawasi di rumahmu, hanya ada orang tuamu, mungkin juga pembantu atau kakak atau siapapun yang ada di rumahmu. Kamu bisa santai di situ loh ketika kamu belajar online, benar enggak? Karena tidak ada yang mengawasi ketika kalian mendapatkan tugas dari bapak ibu guru. Coba, apakah kalian langsung mengerjakan atau kamu main game dulu? Hayo. Dan ketika kalian mengikuti ulangan atau penilaian harian, apakah kalian mengerjakan sendiri atau tanya-tanya kepada orang tua, tanya kepada kakak, tanya kepada adik? Adik kok ditanyai PH ya? Nah, pokoknya kamu bertanya-tanya. Jujur gak kalian ketika mengerjakan PH? Anak-anak, itu salah satu tantanganmu supaya kamu bisa bertahan dan tidak tergoda untuk bertanya ketika ulangan. Bisa nggak? Nah, kalau kalian tidak bisa, berarti kalian mudah terpengaruh. Maka supaya kalian bisa berjaga-jaga dan tidak tertidur. Tertidur itu artinya anak-anak bukan kita harus tidur seperti ini ya, terus nyenyak gitu, enggak ya. Tertidur di sini artinya kalian menikmati kenyamanan. Wow, enak ya belajar online di rumah, ya kan? Nyaman sekali. Tidak ada bapak ibu guru, kalian bisa santai. Lah, kalian menikmati kenyamanan seperti itu tuh namanya anak-anak tertidur. Maka supaya kita tidak tertidur, tidak dalam keadaan nyaman terus lalu musuh datang yang tadi kalian tergoda ketika ulangan, ketika penilaian harian, kalian mudah untuk bertanya kepada siapapun yang ada di rumah, maka kalian harus berjaga-jaga. Bagaimana caranya berjaga-jaga? Yang pertama,
kalian harus rajin berdoa, anak-anak. Ya, berdoa ini penting sekali supaya Tuhan memberikan perlindungan kepada kalian dan kalian bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dengan berdoa. Kemudian jangan lupa kalian harus membaca firman. Ya, dengan membaca firman itu kalian tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang bisa kamu lakukan dan mana yang tidak bisa kamu lakukan, yang tidak boleh kamu lakukan dengan membaca firman. Dan ingat, kalian juga harus rajin beribadah. Zaman sekarang kan beribadah live streaming, anak-anak. Ini juga loh ya, hati-hati. Ketika hari Minggu, saatnya kalian sekolah minggu, itu kan ibadah streaming. Mungkin kalian dilupakan. Nggak usah lah ibadah streaming, kan nggak ada yang tahu. Guru sekolah minggu nggak tahu kamu ibadah streaming apa tidak. Tapi ingat, meskipun kalian tidak ada yang menjaga, kalian harus ingat takut kepada Tuhan. Tetap beribadah melalui streaming. Dan kemudian selanjutnya supaya kalian bisa berjaga-jaga, menolak pengaruh jahat. Pengaruh jahat dari mana? Pengaruh jahat bisikan dari iblis. Bisikan dari iblis itu bisa datang dari teman-teman kita. Ya misalnya mereka berkata, yuk main game aja, nggak usah belajar, kan nggak ada mama, nggak ada papa. Yuk kita buka-buka ya video-video porno. Aduh, apa itu video porno? Video-video yang harusnya tidak ditonton oleh anak-anak kecil ya, tetapi mungkin kalian terpengaruh dari teman-temanmu. Itu ditolak anak-anak. Dalam nama Yesus tolak semuanya ya, tidak boleh mengerjakan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, ingat kita harus taat kepada perintah Tuhan. Ya, seperti di dalam gambar ilustrasi itu. Ada salib yang miring, anak-anak. Kita harus tahan supaya salib itu tegak. Kita harus taat, menjaga salib itu supaya tetap tegak. Dan ingat, ketika kita menjaga salib itu berarti apa? Menjaga supaya kita bisa tahan terhadap pencobaan. Ya, kita jaga salib Tuhan itu. Kita harus taat di situ. Ketika kita taat, ada Tuhan Yesus yang menyertai, sehingga kita tidak mudah jatuh ke dalam dosa. Ya, karena itu anak-anak, mari kita terus berjaga-jaga dan tidak tertidur. Jangan kamu senang dengan kenyamanan yang kamu hadapi sekarang ini. Tetapi ingat bahwa ketika kalian nyaman, maka kalian mudah sekali digoda oleh iblis melalui bisikan-bisikan jahatnya. Jangan mau loh ya. Tolak bisikan jahat itu dan tetap taat kepada Tuhan Yesus. Amin anak-anak. Oke, kalian pasti mengaminkan ya untuk firman Tuhan hari ini. Cukup sampai di sini, maka kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak terlena dengan kenyamanan kami, tetapi kami terus berjaga-jaga supaya kami tidak mudah jatuh ke dalam pencobaan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memimpin ibadah kami hari ini dari awal hingga sampai selesainya. Kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak terasa adik-adik dan guardian, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi Kak Sama ingatkan, minggu depan masih beribadah bersama ya. Di mana guardian? Channel ini setiap 10:30 pagi. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Ya, see you, God bless you. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawat kita, nyanyi bagi Dia.